Berjumpa kembali dengan channel ini, Sekeluarga Healing. Pada kesempatan kali ini kita akan share video mengenai perjalanan di Kars Ramang-Ramang Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk berlangganan di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Lepas kita bantu belokan, belok balik. Saya perkirakan dah zaman itu dari Makassar ke sini agak-agak macet tuh. Sekarang berapa jam? Lupa lihat kan. Berarti cocok ini ada zaman tuh kalau santai. Kalau misalnya dari pusat kota, satu jam juga ke Turunbidaya.
Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros, berdiri megah gugusan batu kapur yang membentuk salah satu lanskap kars terindah di dunia, Ramang-Ramang. Nama ini mungkin belum sepopuler destinasi besar seperti Raja Ampat atau Bromo, tetapi di balik kesederhanaannya, Ramang-Ramang menyimpan keajaiban geologi, kehidupan masyarakat tradisional, dan harmoni antara alam serta manusia yang jarang tersentuh perubahan zaman. Ramang-Ramang bukan sekedar tempat wisata, ia adalah sebuah laboratorium alam terbuka, tempat bumi menulis kisah jutaan tahun lalu melalui lapisan-lapisan batu yang kini menjulang bagai benteng abadi. Kata Ramang-Ramang sendiri adalah bahasa lokal Makassar yang artinya awan. Nama ini muncul karena wilayah ini sering diselimuti kabut tipis di pagi hari, menciptakan pemandangan seolah pegunungan batu kapur ini mengapung di lautan awan. Secara ilmiah, kawasan ini merupakan bagian dari pegunungan kars Maros Pangkep, salah satu ekosistem kars terbesar di dunia setelah Tiongkok Selatan dan Vietnam Utara. Jangan di luar. Jangan dikasih di luar, jangan.
Karena goyang-goyang ini. Luasnya mencapai lebih dari 45.000 hektar dan diperkirakan terbentuk sekitar 30 hingga 40 juta tahun yang lalu akibat proses pengangkatan dasar laut purba dan kemudian tererosi oleh air hujan dan sungai selama berjuta-juta tahun. Proses panjang itulah yang menciptakan lanskap yang luar biasa. Menara-menara batu kapur setinggi puluhan meter, lembah hijau yang subur, gua-gua yang menyimpan lukisan prasejarah, dan aliran sungai yang berkelok di antara tebing batu. Perjalanan menuju Ramang-Ramang dimulai dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pusat kota, pengunjung menempuh perjalanan sekitar 40 hingga 50 km ke arah utara dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan darat. Setibanya di Desa Salingrang, pintu masuk utama kawasan ini, perjalanan berlanjut dengan cara yang lebih istimewa, naik perahu menyusuri Sungai Putih. Inilah momen di mana petualangan sesungguhnya dimulai. Perahu kecil bermotor meluncur pelan di antara dinding batu kapur yang menjulang di kanan kiri sungai. Terbentang hamparan pohon nipa dan hutan mangrove, tempat burung bangau mencari makan dan suara jangkrik berpadu dengan desiran air. Suasana tenang dan alami ini membuat siapapun yang datang merasa seolah kembali ke masa lalu, jauh dari hiruk pikuk kota.
Kawasan Kars Ramang-Ramang menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dari permukaan hingga ke dalam gua-gua, ribuan jenis tumbuhan dan hewan hidup berdampingan. Di antara celah batu, tumbuh pakis liar, lumut hijau, dan anggrek hutan yang menjadikan tebing batu tampak hidup. Sementara di sungai dan rawa, ikan-ikan kecil berenang bebas bersama udang dan kepiting air tawar. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi kelelawar, burung walet gua, dan burung endemik Sulawesi seperti maleo dan rangkong Sulawesi. Yang menarik, ekosistem di sini berjalan alami tanpa campur tangan besar manusia. Masyarakat sekitar memahami dengan baik bahwa alam adalah sumber hidup yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Karena itulah Ramang-Ramang hingga kini tetap hijau, bersih, dan memancarkan ketenangan. Di tengah kawasan Kars ini terdapat sebuah tempat disebut Kampung Berua. Desa kecil yang menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Kampung ini hanya bisa diakses melalui sungai dan dihuni oleh beberapa puluh kepala keluarga yang hidup dari bertani, menangkap ikan, serta melayani wisatawan. Rumah-rumah panggung tradisional berdiri di atas sawah yang dikelilingi menara batu kapur. Pemandangan inilah yang begitu ikonik dan sering menjadi latar foto para wisatawan. Masyarakat Kampung Berua memegang teguh nilai gotong royong dan kearifan lokal. Mereka menjaga agar setiap aktivitas wisata tetap selaras dengan alam, tidak membuang sampah sembarangan, membatasi jumlah perahu, dan mengatur kunjungan agar tidak merusak lingkungan. Bagi penduduk, Ramang-Ramang bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah tanah warisan leluhur. Tempat ini di mana setiap batu dan tetes air memiliki makna spiritual dan budaya yang dalam. Selain nilai sejarah, Ramang-Ramang juga menawarkan berbagai aktivitas wisata alam. Wisatawan dapat berkeliling menggunakan perahu tradisional untuk menikmati pemandangan, mendaki bukit batu untuk melihat panorama lembah dari ketinggian, atau sekedar bersantai di tepi sawah sambil mendengar kicau burung. Salah satu destinasi wisata yang ada di Kampung Berua yakni Gua Berlian. Jadi sebentar kita ke sana, kita lihat. Meski menawan, Ramang-Ramang bukan tanpa ancaman. Eksploitasi batu kapur, pembangunan tidak terencana, serta peningkatan jumlah wisatawan menjadi tantangan serius. Namun,
Berkat kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah, berbagai langkah pelestarian kini terus dilakukan. Kawasan ini telah masuk dalam program Geopark Maros Pangkep, bertujuan menggabungkan antara konservasi, edukasi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui Geopark, wisata diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan dan rasa bangga terhadap warisan alam. Sekolah-sekolah di sekitar Maros kini mengajarkan pentingnya menjaga kars, sementara para pemandu wisata lokal dilatih untuk menjadi interpreter geowisata yang mampu menjelaskan keunikan geologi kepada pengunjung. Salah satu daya tarik besar Ramang-Ramang adalah kesunyian dan kedamaian. Berbeda dengan destinasi yang penuh keramaian, di sini waktu seolah berjalan lebih lambat. Ketika matahari mulai terbit, kabut tipis menggantung di atas sawah, sementara pantulan cahaya keemasan menari di permukaan air sungai. Pemandangan ini tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menenangkan pikiran. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk duduk diam, menikmati suara air dan hembusan angin, seakan alam sedang berbicara dengan lembut. Ramang-Ramang bukan tempat untuk terburu-buru. Ia mengajarkan makna kesederhanaan dan keterhubungan dengan alam, sesuatu yang mulai hilang di tengah dunia modern. Potensi Ramang-Ramang sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia semakin besar. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini bisa menjadi contoh sukses bagaimana wisata alam dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Konsep ekowisata yang diterapkan di sini menekankan 3 hal utama. Yang pertama, konservasi lingkungan. Yang kedua, pendidikan geologi dan budaya. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat lokal. Banyak pengunjung dari dalam dan luar negeri mulai datang bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga belajar tentang sistem kars, flora fauna endemik, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Jika dikelola secara berkelanjutan, Ramang-Ramang bisa menjadi ikon wisata hijau Indonesia, setara dengan kawasan alam dunia seperti Halong Bay di Vietnam atau Guilin di Tiongkok. Pada akhirnya, Ramang-Ramang bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, tetapi untuk direnungi. Ia adalah pengingat akan hubungan manusia dengan bumi, tentang bagaimana alam menyediakan kehidupan dan bagaimana kita wajib menjaganya. Ketika angin berhembus di antara tebing kapur, seolah terdengar pesan dari masa lalu, pesan dari bumi yang berumur jutaan tahun yang berkata, "Jagalah aku, maka aku akan menjagamu." Di bawah langit Maros yang biru, di antara kabut pagi yang menari di lembah, Ramang-Ramang berdiri teguh sebagai saksi keindahan, kebijaksanaan, dan harapan. Sebuah permata tersembunyi di jantung Sulawesi yang pantas dikenal dunia bukan hanya karena keindahannya, tapi karena nilai yang dikandungnya. Oke, lanjut. Yang lain lagi. Akan
Yuk lanjut ikut dah itu. Jangan Ikuti. terlalu cepat dek, karena kami pelan jalannya nih. Oh begitu. Oh sempit naik kah? Dia manja ke orangnya. Tangga itu. Iya jalannya sempit naik ya. Dia Pakai sempit. lampu. Dia sempit naik. Apa minum? Sebagian lagi yang naik jam kena kaca. Takut. Selesai. Kalian lah naik sana. Iya mas. Ah, kayaknya. Di sini ya, ya dulu manja-manja ada di foto ya. Siapa? Ada yang itu pemanduku. Tidak bisa diambil video ini mana? Seandainya bawa kali headlamp. Aduh Ini sekali. kecamatan. Yo. Ah, bagus kalau bagi kali. Kini dia perjuangan menaiki berlian cap atau gua berlian guys. Oh ini. Menyala itu Kewit ini. biasa saja nak sempit ya. Waduh, itu lantai betul. Yang mana ya? Ini bagus. Sudah. Itu yang di depan tak ini Iya. batu terbentuk menyerupai manusia. Oh yang mirip kayak engkak itu. Ya. Terus ini yang panjang bentuk cumi-cumi katanya. Karena ini bentuk gurita kepalanya. Ini masih rindu. Kalau mau kita lihat yang kristal yang melihat di bagian sini. Ini nih. Bagaimana? Di sebelah situ kita berdiri karena kalau sudah tidak kelihatan tertutup itu. Iya. Yang putih-putih yang kalau Oh itu ya. Saya ke si samping dulu. Oh itu ya kristalnya teh. Ya. Lu di kamera kentara dia. Asli itu. Ini berliannya guys. Ini terbentuk alami di bumi. Tadi ada itu tetesan air. Yang beribu-ribu tahun. Oke, turun. Boleh video dulu saya Mir. Mas video kok, video kok. Kalau video saya video langsung ya. Bicara. Nggak, nanti Bibi isi suara. Langsung jalan itu ya. Ya. Nanti saya isi suara di sana. Lagi namanya Berlian. dua berlian di Raman-Raman hutan batu kars Maros Sulawesi Selatan. Kalau ini apa balik itu? Tapi ini kan pasti bau balik begini. Itu berlian-berliannya kentara ya. Tuh. Oke. Kok tidak ada rasa ketakutan sendiri?